Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Maka yang namanya interaksi sosial atau muamalah antar sesama adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dalam hidup ini pasti kita berinteraksi, dalam hidup ini pasti kita bermuamalah. Dan alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur semua sisi-sisi kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik, Islam pun mengatur hubungan antara makhluk dengan makhluk. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran Islam, di antara konsep di dalam Islam tentang masalah muamalah atau tentang masalah hubungan antara makhluk dengan makhluk, antar sesama manusia, adalah bahwasannya Islam sangat menghormati, Islam sangat menjunjung tinggi, Islam sangat mengindahkan hak-hak manusia. Iya, inilah konsep yang diajarkan oleh agama kita kepada kita semuanya. Islam sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi dan mengindahkan hak-hak manusia, dan Islam juga melindungi hak-hak manusia dari berbagai macam bentuk kezaliman. Berikut ini adalah beberapa pesan-pesan baik dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari beberapa kaidah di dalam ilmu fikih yang menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi dari Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu haram juga untuk diperbuat oleh sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Iya, dalam hadis qudsi ini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Dan Allah berpesan kepada kita semuanya supaya kita pun tidak saling mendolimi antar sesama kita. Kemudian yang kedua adalah pesan dari kekasih kita, Nabi dan Rasul kita, dalam kesempatan yang sangat agung dan mulia, yaitu di dalam khutbah Arafah, di mana para jamaah haji berkumpul di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, dan di antara pokok-pokok yang disampaikan beliau di dalam khutbah tersebut adalah, ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian adalah haram, haram untuk dirusak oleh sesama kalian. Iya, haram, mulia, terjaga sebagaimana mulianya hari kalian ini, sebagaimana mulianya bulan kalian ini, sebagaimana mulianya tanah kalian ini. Iya, hari Arafah, bulan
Dzulhijjah di tanah suci Makkah. 3 perkara yang sangat sakral, 3 perkara yang sangat dihormati. Kita semuanya mengetahui dan meyakini 3 kehormatan dari perkara ini, kehormatan dari 3 perkara ini, kehormatan hari Arafah, kehormatan bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, dan kehormatan tanah suci Makkah, tanah haram. Maka jika kita telah mengetahui dan meyakini kehormatan dari 3 perkara tersebut, hendaknya kita mengetahui bahwasannya darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan diri seorang muslim pun dihormati, dimuliakan, sakral juga tidak boleh dirusak sebagaimana sakralnya 3 perkara tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah salah satu kaidah di dalam ilmu fikih, bahwasanya tindakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang itu muncul karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan atau dipaksakan oleh pihak lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai dosa. Iya, seorang yang berbuat dosa tapi perbuatan itu muncul karena ketidaksengajaan atau karena lupa atau karena dia dipaksa oleh orang lain, diancam oleh orang lain, maka ketika dia melakukan perbuatan dosa itu tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika perbuatan-perbuatan itu tadi menyebabkan jatuhnya korban, menyebabkan rusaknya nyawa manusia, atau rusaknya harta benda manusia, atau rusaknya kehormatan diri manusia, maka urusan ganti rugi, urusan denda tetap ada. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah mandhumah qawaid fikih, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budunar rahman walakin ma'al itlafi yathbutul badal. Kesalahan, perbuatan dosa yang terjadi karena tidak sengaja, atau karena seseorang itu dipaksakan, atau karena seseorang itu lupa, asqatahu ma'budunar rahman, digugurkan dosanya oleh sesembahan kita, oleh Tuhan kita Ar-Rahman. Akan tetapi ma'al itlafi, bersamaan dengan adanya kerusakan, baik itu kerusakan pada jiwa manusia, harta manusia, kehormatan diri manusia, yathbutul badal, tetap ada badalnya, tetap ada ganti ruginya, tetap ada dendanya. Salah satu contoh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang membunuh tidak sengaja. Ya, pembunuhan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dari orang yang membunuh tidak sengaja. Akan tetapi masalah denda, diat tetaplah ada di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin wa diyatun musallamatun fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu." Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali jika tidak sengaja. Dan siapa yang menumpahkan darah seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajib bagi dia untuk membayar diat, wajib bagi dia untuk membebaskan budak mukmin dan membayar diat, diserahkan kepada keluarga korban, kecuali jika keluarga korban memaafkan, kecuali jika keluarga korban bersedekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini tidak disebutkan berapa diatnya, dan disebutkan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bahwasannya diat tersebut besarnya adalah 100 ekor unta. Anggaplah 1 ekor unta 25 juta, maka 100 ekor unta 2,5 miliar. Diat bagi pembunuhan tidak sengaja. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan nyawa manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghormati hak-hak manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara kaidah di dalam ilmu fikih juga bahwasannya huququllahi mabniyatun 'alal musamahah wa huququl ibadi mabniyatun 'alal huququllahi mabniyatun 'alal musamahah
wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Allah dibangun di atas dasar kemudahan, toleransi, dilonggarkan. Adapun hak-hak yang berkenaan dengan manusia, hak-hak manusia, hak sesama anak Adam, maka dibangun di atas asas disusahkan, dipersulit, dibuat ribet, dibuat repot. Apa maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Maksudnya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan pelanggaran syariat, dan pelanggaran itu kaitannya dengan hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Jika seorang hamba meminta ampun kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Akan tetapi apabila pelanggaran-pelanggaran itu kaitannya dengan hak-hak manusia, seseorang mencemarkan nama orang lain, atau merusak harta orang lain, atau mungkin membunuh, menumpahkan darah orang lain, maka tidak cukup memohon ampun kepada Allah, tidak cukup bertaubat. Dia harus menyelesaikan urusannya dengan pihak-pihak yang dia zalimi. Iya, dia harus meminta kehalalan, mendatangi orang-orang yang dia zalimi, dia selesaikan urusannya dengan pihak-pihak yang dizalimi. Oleh karenanya para ulama menyebutkan syarat-syarat diterimanya taubat, yaitu ada 3. Yang pertama adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang kedua adalah al-iqla' minadz-dzunub, dia meninggalkan dosa itu. Dan yang ketiga adalah al-azm ala alla ya'ud, dia berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa yang itu, dosa yang telah dia tinggalkan itu. Dia bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosanya. Ini adalah syarat diterimanya taubat jika dosa-dosa yang dia lakukan berkenaan dengan hak-hak Allah. Namun jika dosa-dosa itu berkenaan dengan hak manusia, pelanggaran terhadap hak-hak manusia, maka di samping 3 syarat yang disebutkan tadi, masih ada 1 tambahan syarat, yaitu seseorang itu hendaknya meminta kehalalan, meminta dihalalkan dari pihak-pihak yang telah dia zalimi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha ta'ala li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian apa bahaya, apa resiko yang mengancam seseorang yang berbuat zalim kepada sesama tapi dia tidak segera meminta kehalalan, tidak segera meminta maaf, tidak segera meminta keikhlasan kepada pihak-pihak yang dia zalimi. Ada banyak sekali resiko-resiko, bahaya-bahaya yang mengancam dia. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nanti pada hari kiamat terancam menjadi orang yang bangkrut. Di hari kiamat dia terancam menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut dari kalangan kita, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta benda. Harta bendanya, uangnya habis, ludes. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati was-siyami wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa qadhafa hadza wa qatala hadza fa ukhidha min hasanatihi wa u'tiya li hadza." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat,
dia banyak pahalanya, akan tetapi dulu di dunia dia telah memakan harta orang lain dengan cara yang curang, dia telah mendolimi orang lain, dia telah memukul orang lain, dia telah memfitnah orang lain, dia telah menumpahkan darah orang lain, maka pahala-pahalanya yang sekian banyak diambil untuk diberikan kepada orang yang dulu dia zalimi. Tidak cukup juga, belum terbalaskan juga kezaliman-kezaliman itu, maka dosa orang yang dizalimi diambil, dilimpahkan kepada dia. Sungguh bangkrutnya, sungguh meruginya, sungguh merananya orang ini. Amalan pahala yang begitu banyak yang telah capek dia kumpulkan sirna dikarenakan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Kemudian bahaya yang mengancam berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat zalim terancam mendapatkan akibat buruk dari dosa, dari doanya orang yang dizalimi. Iya, orang yang dizalimi bisa saja adalah orang lemah, orang yang tidak berdaya. Orang yang menzalimi orang yang sangat kuat, mungkin dia kuat dengan jabatannya, kuat dengan banyaknya pengikut dia, kuat dengan hartanya, kuat dengan ilmunya, kuat dengan sesuatu yang dia miliki. Kemudian dia menindas, dia menyakiti, dia menzalimi orang. Yang dizalimi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membalas, tapi bisa saja hatinya sakit, hatinya jengkel, benci kepada orang yang telah menzalimi dia. Kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia sudah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang berbuat zalim waspada, hati-hati, karena sesungguhnya doanya orang-orang yang dizalimi adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Waspadalah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi, sebab doanya orang-orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Jika orang yang telah dizalimi berdoa jelek, mengutuk atau melaknat orang yang menzaliminya, kemudian Allah mengijabahi doanya, maka waspadalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada di antara kita yang kuat menghadapi Allah, walaupun sekuat apa tenaga kita, jabatan kita, pangkat kita, pengaruh kita, tidak ada yang bisa sanggup menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, bahaya yang mengancam orang yang berbuat zalim dan tidak segera menuntaskan, meminta kehalalan kepada orang-orang yang dizalimi adalah dia mendapatkan balasan. Dia terancam untuk mendapatkan balasan yang disegerakan di dunia, balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzambun ahra an yu'ajjilullahu li sahibihi 'uqubatan fid dunya ma'a ma yuddakhiruhu yaumal qiyamati min qati'ati rahimin wal baghi." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia di samping adanya hukuman di akhirat, melebihi pemutusan hubungan rahim dan kezaliman antar sesama. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia melebihi dosa silaturahim, memutus hubungan silaturahim, dan dosa menzalimi sesama. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semoga kita memiliki semangat untuk menjaga hak-hak sesama manusia sebagaimana semangat yang diajarkan oleh agama kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.